Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam sajian, marilah kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu kami bisa berkumpul dan mendengarkan sajian kami Bapa, meskipun dalam keadaan gejolaknya virus ini Bapa, kami tahu Engkau menyelamatkan kami Bapa, berikanlah kami kefokusan, tidak ada gangguan hal-hal lain, agar kami bisa dapat dan mengerti dengan sajian yang kami sajikan ini Bapa, dan yang mendengarkan bisa mengerti juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu berdoa kepadamu. Amin. Oke, baik, kita masuk ke dalam judul sajian kita, yaitu metodologi fungsional atau kebenaran-kebenaran Alkitabiah, yaitu judulnya penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Pertama, pendahuluan. Dalam kitab suci, Allah memahyukan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup, benar, dan kekal. Dalam pertemuan kita kali ini membahas bagaimana sebenarnya doktrin Trinitas tentang metodologi fungsional yang telah diungkapkan dengan kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Semoga melalui sajian ini menambah wawasan kita dan memberi pengetahuan yang lebih baik untuk kita semua tentang Allah Tritunggal berdasarkan yang tertulis di Alkitab. Semoga sajian ini menambah wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan 2.1, definisi metodologi fungsional. Metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dan metodologi merupakan uraian tentang metode. Istilah Bapa dan Anak di dalam Allah Trinitas adalah pemahaman fungsional, yaitu untuk mengenal dan memahami siapa Allah itu sesuai dengan apa yang diperbuatnya di dalam dunia dan di dalam kehidupan manusia. Memasuki definisi Trinitas. Tritunggal berdasarkan kata lain, yaitu Trinitas, yang artinya ketiga oknum dalam satu hakikat. Istilah Trinitas bukan menjelaskan relasi dari tiga Allah, tetapi satu Allah yang memiliki tiga pribadi. Kata Trinitas dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan Allah, baik dalam keesaannya maupun keberagamannya. Istilah pribadi satu sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam esensi, tetapi perbedaan di dalam substansi dari Allah. Setiap pribadi di dalam Trinitas memiliki peran yang berbeda. Karya keselamatan dan pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari ketiga oknum Allah Tritunggal. Trinitas adalah ajaran gereja. Istilah ini adalah rumusan gereja setelah membaca Alkitab. Ajaran Trinitas muncul karena adanya Alkitab menyaksikan ada sebutan Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita masuki ke dalam Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Trinitas dalam Alkitab menyatakan dirinya sebagai ketiga tunggal, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Istilah Trinitas sendiri tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi konsepnya dengan jelas diajarkan dalam Alkitab. Di satu sisi, Alkitab dengan jelas menyatakan keesaan Allah, itu tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Di satu sisi lain, Alkitab dengan tegas menyatakan keahlian tiga pribadi dari satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Ketika mempelajari topik ini, perlu diingat bahwa kata Tritunggal atau Trinitas tidak digunakan dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu Allah sendiri terdiri dari tiga pribadi yang berada bersama dan kekekalannya. Haruslah dimengerti bahwa tidak berarti tiga Allah
Tritunggal berarti satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi. Jadi kita mengaku bahwa Allah yang satu dan Esa itulah yang bertindak baik dalam penciptaan, baik dalam pendamaian, baik dalam kelepasan. Namun demikian haruslah dikatakan bahwa Allah yang Esa itu seakan-akan bertindak serta menyatakan diri 3 kali dengan cara yang berbeda, sebagai Khalik, sebagai pendamai, sebagai pelepas. Ketiga cara berada itu dinamai Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Masuki bukti-bukti dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama yang terlebih dikemukakan ialah keesaan Tuhan. Meskipun demikian, pernyataan Trinitas juga ada, walaupun tidak sebegitu banyak dan terang. Untuk membicarakan pernyataan tentang Trinitas dalam satu Perjanjian Lama, baiklah kita membagi zaman Perjanjian Lama menjadi 2. Itu yang pertama, pernyataan tentang Trinitas pada zaman sebelum bangsa Israel adalah demikian. Yang pertama, keesaan Allah terutama yang dinyatakan. Yang kedua, pernyataan tentang Trinitas tidak ada, akan tetapi ada pernyataan bahwa ada kejamakan oknum pada keesaan Allah. 2. Pernyataan tentang Trinitas pada zaman bangsa Israel atau zaman partikularistis. Yang pertama yang sangat jelas ialah pernyataan tentang keesaan Allah. Yang kedua, ada juga pernyataan tentang oknum kedua, Allah Anak, yaitu dengan nama Malak Yahweh, malaikat Tuhan dalam Kejadian 16 dan Yesaya 63. Malak Yahweh itu bukan malaikat biasa, sebab yang pertama ia berfirman atas namanya sendiri dalam Kejadian 16 ayat 10 yang mengatakan bahwa aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Yang kedua, ia mau disembuhkan oleh orang dalam Yosua 5. Padahal malaikat biasanya tidak boleh dan tidak mau disembuhkan atau disembah. Yang ketiga, ia juga disebut Allah dalam Kejadian 16 ayat 3. Malak Yahweh itu juga dibedakan dari satu Allah Bapa, sebab ia dapat disuruh oleh Anak Bapa dalam Habakuk 13. Maka kesimpulannya kita bahwa Malak Yahweh adalah sang kalam yang menyatakan Allah dan kehendaknya. Masuk dalam bukti-bukti Perjanjian Baru. Ketiga pribadi dalam Tritunggal itu bergabung bersama-sama dan melaksanakan pekerjaan mereka dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6. Lagi pula, doa berkat rasuli mempersatukan ketiga oknum Tritunggal tersebut. Itu terus dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Yang pertama, bukti keesaan. Seperti Perjanjian Baru, Perjanjian Lama juga menekankan bahwa hanya ada satu Allah yang benar dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6. Bukti ketiga, yang pertama Bapa diakui sebagai Allah dalam Yohanes 6 ayat 27. Yang kedua, Yesus Kristus diakui sebagai Allah. Ia sendiri menyatakan sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah, seperti Maha Tahu dalam Matius 9 ayat 4. Yang ketiga, Roh Kudus diakui sebagai Allah. Ia disebutkan Allah dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Yang ketiga, kita masuk bukti ketritunggalan, bahwa tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Dengan cara ini yang paling baik menyatakan baik keesaan maupun ketiga, dengan menyatukan sepadan ketiga pribadi itu dan mengesahkan di dalam satu nama tunggal nas-nas yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 16-17 dan 2 Korintus 13 ayat 14. Menghubungkan sepadan ketiga pribadi itu tidak mengandung tekanan kuat pada keesaan seperti Matius 28 ayat 19. Dalam Perjanjian Baru, pernyataan tentang Trinitas lebih terang. Malahan dapat dikatakan bahwa Perjanjian Baru tidak dapat dimengerti tanpa mengakui Trinitas. Allah Bapa yang Maha Tinggi, Anak yang menjadi juru selamat manusia, Allah Roh Kudus yang mengenakan buah pekerjaan Sang Anak pada manusia. Nas-nas Alkitab yang mengatakan tentang Trinitas yaitu Matius 28 ayat 19, Galatia 4 ayat 4,
2 Korintus 13 ayat 13, dan masih banyak lainnya. Dalam Efesus 4 ayat 4-6, roh, anak, dan Bapa disebut semuanya, dan tanpa penjelasan selanjutnya, maka setiap pribadi dalam satu itu ditekankan yang hanya satu Allah, bukan 3 Allah. Kepadanya orang Kristen dipercaya. Mengenai Trinitas dalam Perjanjian Baru dinyatakan demikian. Yang pertama, segala karunia berasal dari Allah Tritunggal. Itu tersurat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 6. Yang kedua, Trinitas hanya ada kalau Allah menyatakan diri kepada kita, akan tetapi adalah kekal pada hakikatnya dalam Yohanes 1 ayat 1. Gagasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus terdapat di dalam PL. Itu juga terdapat di dalam Perjanjian Baru. Bapa di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Allah disebut Bapa oleh umatnya. Hal ini diungkapkan di dalam doa Bapa kami yang memerintahkan kepada orang beriman supaya menyebutkan Tuhan Allah dengan Bapa kami yang di sorga dalam Matius 6 ayat 9. Sebutan yang di surga di satu pihak menunjukkan kepada Tuhan Allah sebagai yang maha tinggi. Jadi sebutan Bapa yang di surga itu sebenarnya mewujudkan alat pernyataan atau alat perkenalan Tuhan Allah yang benar. Setiap kali sebutan Bapa dipergunakan tentu menunjukkan kepada kasih Tuhan Allah terhadap umatnya, akan tetapi sebaliknya juga menuntut kasih dari umatnya. Hal ini diumpamanya tampak di Matius 6 ayat 26. Mereka harus mau menyerahkan diri kepada Tuhan Allah Bapa mereka. Pengertian Bapa jika dikenakan kepada Tuhan Allah dikenakan dengan arti yang dinamis yang menunjukkan kepada Allah yang aktif dalam firman dan karya keselamatan anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan Allah bukanlah Bapa bagi umatnya seandainya ia tidak berbuat apa-apa bagi umatnya. Telah dikemukakan bahwa jika Yesus disebutkan firman, hal ini berarti bahwa ia adalah alat atau sarana pernyataan atau perkenalan Tuhan Allah yang sempurna. Sehingga barang siapa melihat dia, ia melihat Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 17 ayat 6, bahwa ia seluruh karya Kristus tidak lain adalah menyatakan atau memperkenalkan nama Allah. Padahal menurut Yohanes 17 ayat 11, nama Allah adalah kekuasaan yang melindungi umat Allah. Oleh karena itu, maka nama Allah menurut Alkitab bukan hanya sebutan yang kosong seperti nama kita, bukan hal yang mati, melainkan Tuhan sendiri dalam karya pemeliharanya. Nama Allah adalah hakikat Allah sendiri, yaitu bahwa Allah adalah sekutu umatnya. Hal ini juga berlaku bagi Tuhan Yesus sebagai sarana pernyataan Tuhan Allah, hubungan dengan Allah. Dalam Yohanes 6 ayat 57. Ada kesatuan yang erat antara Allah Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus, mengenai pernyataan tentang Roh Kudus dikatakan demikian. Yang pertama, Roh Kudus diutus oleh Sang Bapa dalam Yohanes 14 ayat 16. Yang kedua, Roh Kudus diutus oleh Anak, yaitu Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat 26. Yang ketiga, Roh Kudus bukanlah tenaga atau kekuatan, melainkan oknum di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yang keempat, Roh Kudus bekerja dalam Yesus Kristus dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Kudus bekerja dalam orang percaya, itu dalam Yohanes 3 ayat 6. Jadi kesimpulannya yang mengenai pernyataan Trinitas dalam Alkitab suci
ialah yang pertama, perjanjian lama maupun perjanjian baru membuat pernyataan tentang Trinitas. Yang kedua, ketiga oknum dinyatakan dalam satu keesaan, tetapi juga ada keistimewaannya. Yang ketiga, Trinitas adalah kekal. Yang keempat, ketiga oknum bekerja sama. Yang kelima, keesaan Allah tidak dilemahkan sedikit pun oleh pernyataan Trinitas. Kita masuki penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Kata Trinitas dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah, baik dalam hal keesaannya maupun dalam keberagamannya. Formalisme Trinitas yang telah dikemukakan dalam sejarah, dan Allah itu satu esensi dan tiga pribadi. Keesaan Allah dinyatakan sebagai esensinya dan keberadaannya, sedangkan keberagamannya diekspresikan dalam tiga pribadi. Setiap pribadi Trinitas memiliki peran yang berbeda. Karya keselamatannya dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal, namun di dalam pelaksanaannya ada peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak terdapat suatu istilah yang dapat diterjemahkan dengan kata Tritunggal, Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu, dan ketiganya itu menjadi satu tujuan. Namun demikian, haruslah dikatakan bahwa Allah yang Esa itu seakan-akan bertindak serta menyatakan diri tiga kali dengan cara yang berbeda, sebagai Khalik, sebagai pendamai, sebagai pelepas. Oleh karena itu, Allah sungguh ada sebagaimana Ia menyatakan dirinya hakikat Allah yang Esa itu tentang tiga, yaitu cara berbeda. Itu dinamai Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Salah satunya dari yang tiga itu tidak bertindak lepas satu sama lain dan tidak berada lepas satu sama lain, namun membeda-bedakan antara ketiga itu, yaitu dengan mengatakan bahwa soal penciptaan dihubungkan khususnya dengan Allah Bapa, pendamai khususnya dengan Yesus Kristus, dan kelepasan yang menunjukkan kepada penyelesaian rencana Allah khususnya dengan Roh Kudus. Dalam dogma tentang Allah Tritunggal terkandung puji-pujian, yaitu kita memuji Allah sebagai Alfa dan Omega dalam Wahyu 1 ayat 8. Dia yang mengerjakan keselamatan bagi dunia ini dan bagi manusia dari awal hingga akhir. Dengan pujian ini segala syukur dan hormat kita berikan kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang berfirman, yang datang, yang bertindak dalam penciptaan, dalam pendamaian, dalam kelepasan. Dialah Allah yang satu dan esa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama, Allah Bapa. Apabila kita mengakui Allah sebagai Bapa, maka kita dimaksudkan ialah bahwa adalah pangkalnya dan sumber segala yang hidup. Segala sesuatu berasal daripadanya, yaitu dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa diakui sebagai Allah. Di sini mengajarkan hal ini dalam Yohanes 6 ayat 27. Bapa adalah Allah yang sejati. Mengenai Bapa, Yesus berkata bahwa Ia adalah salah satunya bab Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Paulus menulis, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu untuk kita hidup. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ia adalah pribadi yang berbeda, adalah anak. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, itu di dalam Galatia 4 ayat 4. Ia juga berbeda dengan Roh Kudus.
karena ia mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kita masuk yang kedua, anak. Anak adalah Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Ia berbeda dengan Bapa dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Galatia 4 ayat 4, dan dengan Roh Kudus yang disebutnya penolong yang lain, sebab selain dirinya tertulis dalam Yohanes 14 ayat 17. Ia diperanakkan oleh Bapa dan kekekalannya, itu dalam Mazmur 2 ayat 7. Dan bersama dengan Bapa ia mengutus Roh kebenaran dalam Yohanes 15 ayat 26. Yesus Kristus diakui sebagai Allah. Ia sendiri menyatakan sifat-sifatnya yang hanya dimiliki Allah, seperti Maha Tahu dalam Matius 9 ayat 4, seperti Maha Kuasa dalam Matius 28 ayat 18, dan Maha Adil dalam ayat 20. Perjanjian Baru memberikan pekerjaan-pekerjaan lain yang hanya dapat dilakukan oleh Allah kepada Kristus, seperti menopang segala sesuatu dalam Kolose 1 ayat 7. Penciptaan tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3, dan penghakiman di masa depan bagi semua, itu tertulis dalam Yohanes 5 ayat 27. Termasuk pada Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah sejati. Petrus beritahu Ananias bahwa jika mendustai Roh Kudus, ia juga telah mendustai Allah dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Orang-orang Kristen disebut bait Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam mereka dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ia berbeda dengan Bapa dan Anak karena di dalam Yohanes 14 ayat 16 Kristus menjelaskan membedakan dirinya dengan Bapa dan penolong. Roh Kudus tidak memperanakkan, tetapi ia berasal dari Bapa dan Anak dari kekekalan. Ia juga roh dari Bapa dalam Matius 10 ayat 20, dan juga Anak dalam Galatia 4 ayat 6. Yohanes 14 ayat 16-17. Roh Kudus menyertai orang percaya. Dia adalah pemberi hidup keberadaannya yang kekal dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus disamakan dengan Roh Kudus bukan dalam hal kepribadian, melainkan dalam cara kerja. Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah. Dia datang sebagai Parakletos atau penolong yang lain untuk menggantikan kedudukan Kristus dan melanjutkan karyanya dalam dunia. Jadi kesimpulannya tentang penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab, bahwa yang pertama Allah hanya satu, yang kedua Bapa, Anak, Roh Kudus ialah 3 oknum yang berbeda, yang ketiga hubungan yang khusus antara oknum Allah Tritunggal, yang keempat ada satu hakikat ilahi yang kita telah selesai membaca sajian kita memasuki dalam yang ketiga, itu kesimpulan. Allah yang satu dan esa itulah yang bertindak, baik dalam penciptaan, baik dalam pendamaian, baik dalam kelepasan. Namun demikian haruslah dikatakan bahwa Allah yang esa itu seakan-akan bertindak serta menyatakan diri 3 kali dengan cara yang berbeda, sebagai Khalik, sebagai pendamai, dan sebagai pelepas. Oleh karena itu Allah sungguh ada, sebagaimana ia menyatakan dirinya berbicara tentang 3 cara berbeda. Di dalam hakikat Allah yang esa itu tentang 3 cara berbeda, itu dinamai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita telah selesai membaca sajian kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, Roh Kudus telah
telah selesai menyajikan sajian kami Bapa, berkatilah sajian ini Bapa akan menjadi hikmat dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.